Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, kurator dari Ruang Horor. Malam ini saya akan membawakan cerita berjudul Imah Luweng. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya. Selama ini, Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkannya di teras rumah. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan, ucap Mbah Wira. Tapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Lanjutnya dengan penuh penyesalan. Kami saling memandang seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas, kenapa kalian menyerang kami? Tanya Cahyo dengan tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira teh nggak maksud nyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu di Imah Luweng. Jelas Kang Asep. Mbah Wira berusaha untuk bangkit duduk. Namun tubuhnya yang terlihat renta tak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang diperintahkan untuk menjagaku sekaligus memberikan kesaktian. Saat makhluk itu musnah, semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi. Jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku. Kang Asep memandang Mbah Wira seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Kang Asep teh gak pernah ngeliat secara langsung. Cuma berdasarkan cerita Mbah Wira aja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini teh lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah dan telah menghabisi ratusan orang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya. Cerita Kang Asep. Pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya. Namun hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu, apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Pak Kuswara penasaran. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka beradu ilmu hingga keduanya merenggang nyawa. Jasad Chandra Mukti dikuburkan di kampung ini.
Tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri, tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan, kurasa warga desa ini pun tak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo tidak sabar. Kang Asep menarik nafas bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti. Bahkan saat ia telah mati, rohnya berinkarnasi menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Pak Wira. Lanjut Kang Asep. Siapa nama makhluk itu? Tanyaku pada Kang Asep. Mungkin saja bila tahu namanya aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama... Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya... Kang Asep berusaha meneruskan, namun darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep. Brakaraswana, ucap Pak Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu? Tanyaku pada Pak Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Candramukti untuk mengalahkannya. Atau... Cerita Mbah Wira menggantung. Atau apa? Cecar Cahyo. Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi saat ini dia tidak pernah keluar dari Imah Luwung dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti yang dia minta. Gadis yang lahir di Kamiswage. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali. Tapi tak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imah Luwung. Cerita Mbah Wira. Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira teh Mirah? Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tak termaafkan. Maafkan aku, Kuswara. Aku tahu perbuatanku tak mungkin lagi termaafkan. Ucap Mbah Wira. Sudah, Mbah. Aku sudah memaafkan sejak lama. Dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam. Ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan. Makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya. Lanjutnya. Kami menoleh ke Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara. Namun, belum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong Pak Kuswara. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga, kan? Ucap Mbah Wira tidak percaya. Jasad Mirah sudah di tangan makhluk itu, tapi ia gagal mendapatkan rohnya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna. Jelas Pak Kuswara.
Kalau itu benar, kita cukup menyelamatkan jasad Mirah. Dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini. Lanjut Cahyo. Benar, tapi nggak akan semudah itu. Jawabku. Sambil mengingat kejadian di Imah Luwung, ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Braka Raswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbah Wira ya. Selama kami pergi, teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini, tentu semua atas izinnya. Wejang Pak Kuswara kepada Kang Asep. Kami ikut berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak yang belum kami mengerti, tapi kami tahu Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara! Dengan sekuat tenaga Mbah Wira mencoba berdiri. Kau tahu di mana Mirah saat ini? Tanya Mbah Wira. Pak Kuswara menoreh dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman. Chandra Mukti yang menjaganya. Sebuah rumah terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup dan pocong mendominasi jumlah mereka. Ingat, tujuan utama kita jasad Mirah. Ingat, tujuan utama kita jasad Mirah. Ucap Pak Kuswara mengingatkan. Baik Pak, jawabku. Kami tak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin mantra perlindungan yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan. Tanpa mengurangi kewaspadaan, kami mengikuti Pak Kuswara. Dan benar saja, sesosok makhluk menghadang kami. Sesosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan telah berubah oleh darah-darah tumbal-tumbal yang ia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba saja wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk. Hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Danan! Ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Awas Danan! Ucap Cahyo melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas. Namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikkan. Makhluk itu menggeliat di atas tubuhku berusaha mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu.
Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam. Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir perlihatan, terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa-apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun terbakar. Sesuatu menarik lidahnya hingga tak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. "Danan!" teriak Cahyo membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu tak lagi ada. "Kemana makhluk itu?" tanyaku. "Hilang. Persis saat kamu kehilangan kesadaran," jelas Cahyo. "Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira," ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pak Kuswara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Brakaraswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini agar tak lebih banyak manusia yang terjerumus, ucap Pak Kuswara. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Imah Luwing sudah tak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Brengsek, tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang. Sarang demit, ucap Cahyo dengan kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menelusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. "Di sini," ucap Pak Kuswara sembari menghentikan langkahnya. "Di sini aku terakhir kali melihat Mirah dalam keadaan hidup." Cerita Pak Kuswara di sebuah ruangan tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pak Kuswara harus menceritakan kejadian itu pada kami. Tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu, ucapku sambil memegang pundak Pak Kuswara. Itu ruangannya. Di ruangan itu jasad Mirah dikorbankan, tunjuk Pak Kuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Kalaupun Brakaraswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku memancakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. "Cahyo! Pak Kuswara!" teriakku mencari keberadaan mereka. Tunggu. Ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini.
Namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku dan segera ku sadari. Bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo! Teriakku sekali lagi berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk. Namun sebelum sempat menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi. Setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. Tumbal, aku ingin tumbal. Ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan, dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik. Namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedangku bacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabiknya tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu. Kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Bocah asu, kowe ning kene arep mateni awakmu, ucap makhluk itu. Aku heran. Seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-menurun oleh leluhurku. Ojo kaget, iki alam gaib. Aku iso metu sakarepku ning alam iki. Jelas makhluk itu. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pak Kuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin. Namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun, semua dilibas habis oleh kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pak Kuswara! Aku berlari menghampirinya. Segera aku mendudukkan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalirkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun, situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar sini seolah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah. Aku mau darah. Ucap sesosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menerjang kami. Namun kakek tua itu menghadang. Sayangnya musuh kami tidak sendiri. Kali ini makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pak Kuswara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya.
Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasura, bangsa kera makhluk pelindung cahyo. Serangan demi serangan muncul. Namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanan kepadaku. Ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasura. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama dengan kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Brakaraswana, ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit setan dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan Pak Kuswara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi saat Pak Kuswara bertemu dengan Brakaraswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mirah. Karena tak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu, ucap Pak Kuswara dengan tegas. Apa yang terjadi di sana, Pak? Tanya Cahyo. Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian jangan sampai menghitam karena godaan. Jelas Pak Kuswara. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dengan badan tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu. Itu kepala Mbah Wira. Tidak hanya satu. Banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun yang diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir terlihat paling mengenaskan, tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya tergantung. Dan makhluk menyerupai anjing melumat bagian tubuhnya. Aku tebak, itu adalah Mirah. Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku menengok Pak Kuswara. Khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin berhembus kencang. Aku melihat sekeliling. Sesosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput. Aku penasaran. Namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Ucap makhluk itu dengan tenang. Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Mbah Wira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu? Balas Cahyo.
Shh, jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya adalah godaan. Ucap Pak Kuswara. Jaga dan tenangkan jiwa kalian. Lanjutnya. Berbeda dengan Cahyo, Pak Kuswara yang bisa berbicara dengan tenang. Aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Brakaraswana benar-benar mengintimidasi kami. Seolah-olah kekuatan kami tak ada apa-apanya dibanding dia. Aku neng kene bocah asu. Sadurunge kowe mati demit kuwi ngadepi aku dhisik. Ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Brakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah. Menggigit bola matanya, meremasnya dengan tangannya hingga terlihat darah bermuncratan. Yang aku takutkan terjadi. Makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Ingat namaku. Saiki celuk aku Eyang Widarpa. Ucap kakek tua itu sambil menerjang Brakaraswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpa segera melompat dan mencoba meremas kepala Brakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan, itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brakaraswana menghempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjang pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Brakaraswana. Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tak ketinggalan, Pak Kuswara membaca mantra pembakar dan menyerang Brakaraswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu. Berharap itu bisa melumpuhkannya walau sebentar. Tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Brakaraswana melesat, menggenggam tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak darah bermuncratan dari mulut Cahyo. Aku merapalkan ajian lebur saketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Brakaraswana. Namun ia sama sekali tak bergeming. Ilmumu bahkan tak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku, bocah ingusan. Ucap makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku. Dan tanpa sadar aku merapalkannya. Jagat lelemput boten wujud kulu nimbali. Surga loka surga hayangan. Ketumuli sampun nampani, tekan asa tekan sendaten. Kali ini mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpa kembali di sisiku.
Sambung gerong alam kasebut, rina malam dadi siji, raga lan jiwo iso nyawaji. Eyang Widarpa melanjutkan mantra yang kuucap. Dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku. Dan tanganku yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar. Namun saat ini keris pusaka Raga Sukma tergenggam di tanganku. Kekuatan besar mengalir di tubuhku. Tak berniat mencari tahu, aku segera bergegas menuju Brakaraswana dan mulai menyerangnya. Iblis jahanam, hanya neraka tempat yang pantas untukmu. Ucapku sambil menghunuskan keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun beda dengan sebelumnya. Kali ini keris ini menembus tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam. Aku menoleh ke arah Cahyo. Terlihat Pak Kuswara sedang menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba untuk terus menyerang. Tak terima dengan luka yang diterima, Brakaraswana mendekatiku dan menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tak sempat menghindar. Tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Brakaraswana hingga serangannya tak mengenaiku. "Mas Danan, pakai ini!" teriak Pak Kuswara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu bersamaan dengan ajian lebur saketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Ah! Terdengar makhluk itu merasa kesakitan. Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu. "Cahyo, Pak Kuswara, serangan ini berhasil!" teriakku kepada mereka. Merespon teriakanku, Cahyo bangkit dan berlari ke arahku. "Danan, naik ke tubuh Wanasura," perintah Cahyo. Aku menaiki pundak Wanasura sesuai perintah Cahyo. Segera Cahyo menyusul menaiki sisi satunya. Tanpa diperintah, Wanasura kembali menerjang Brakaraswana. Aku kembali menarik mata tombak Pak Kuswara, mencoba menyerang kembali. Namun makhluk itu menghindar. Brakaraswana melibaskan ekor ularnya dan menyerang kami. Namun ditahan oleh Wanasura. "Kita bisa mengalahkan makhluk ini," ucapku pada Cahyo. Cahyo mengangguk. Dia memfokuskan mantranya untuk memperkuat Wanasura. Pertarungan sengit terjadi. Serangan demi serangan beradu tanpa henti. Tanpa kami sadar, ratusan, bahkan mungkin ribuan demit hutan ini berkumpul menyaksikan pertarungan kami. Sekali lagi, aku merapalkan mantra dan melemparkan mata tombak milik Pak Kuswara. Kali ini, benda itu menancap di dahi makhluk itu. "Tidak mungkin. Aku tahu benda ini," ucap makhluk itu tiba-tiba. "Ini milik Chandra Mukti, manusia bangsat. Dari mana kamu mendapatkan benda ini?" ucap makhluk itu sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kami tak mau meladeni ucapannya. Kalau itu milik Chandra Mukti, berarti seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya. "Danan, tarik mata tombaknya. Kali ini gabungkan mantra kita," ucap Cahyo.
Aku menarik kembali mata tombak itu dan menyerahkan pada Cahyo. Sebuah mantra dibacakan olehnya. Tak ketinggalan, aku menarik tenaga dari keris Raga Sukma dan menghujamkannya di tubuh Brakaraswana. Makhluk itu berteriak dengan keras. Terdengar sebuah kekesalan dari teriakannya. Jangan sombong, manusia lemah. Jika itu milik Chandramukti, maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya. Teriak Brakaraswana dengan penuh amukan. Api besar muncul dari dalam tanah membakar tubuh Brakaraswana. Kulitnya melepuh, terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikkan. Namun tubuhnya membesar dan matanya memerah. Cahyo, Danan, mundur! Teriak Pak Kuswara. Belum sempat merespon Pak Kuswara, sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami. Kami terpental dan berusaha berdiri. Inilah yang membunuh Chandramukti. Perjanjian dengan neraka. Dan ini juga yang akan membunuh kalian, ucap setan itu. Tak cuma omong kosong, tanpa sempat berdiri, wujud setan itu menginjak Wanasura, melilitkan ekor ularnya pada Cahyo dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi. Darah segar mengalir dari mulutku. Bahkan wujud ini tidak mampu menahan kekuatan Brakaraswana. Aku berusaha melepaskan diri, namun tak berguna. Matilah dan jadi tumbalku, ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku dan bersiap menggigit kepalaku. Ternyata kematian belum siap menerimaku. Pak Kuswara membacakan mantra dan mata tombak yang tertancap di Brakaraswana mengeluarkan ledakan yang mementalkan makhluk itu. Merasa kesal, Brakaraswana bangkit dan menerjang Pak Kuswara. Mantra pelindung telah dirapalkan. Namun kekuatan setan itu terlalu besar. Setan itu menghajar Pak Kuswara tanpa ampun. Kami menaiki Wanasura dan mencoba menolong Pak Kuswara. Namun yang terjadi, semburan api dari makhluk itu membakar tubuh Wanasura. Danan, jasad Mirah! Teriak Pak Kuswara dengan darah berhamburan dari mulutnya. Kami tak memperdulikan dan tetap berusaha menyelamatkan Pak Kuswara. Makhluk itu kembali bermaksud menyerang kami. Tapi sekali lagi, Pak Kuswara menyerang dengan mata tombak dan dibalas dengan pukulan yang sadis. Jangan bodoh, selamatkan jasad Mirah. Ingat, aku masih ada pusaka pengganti raga, ucap Pak Kuswara. Mendadak aku teringat pusaka yang diserahkan ke Gio. Bisa jadi itu yang dimaksud Pak Kuswara. Kami menjadi sedikit tenang dan segera menaiki Wanasura. Namun yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ingin kami lihat. Brakaraswana memukuli Pak Kuswara hingga darah berceceran di mana-mana. Tak cukup sampai di situ, makhluk biadab itu menarik lengan Pak Kuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tak berbentuk. Aku sekuat tenaga menahan emosiku, berpegangan pada Wanasura dan menerjang jasad Mirah. Mendadak terlihat sebuah pohon beringin besar di ujung hutan ini. Setelah mendengar cerita tentang pohon ini,
kami tak ragu lagi menuju ke sana.